Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak Denny Syafrizal pada kelas 3B. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dapat kompetensi yang harus anak-anak Bapak kuasai setelah mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad ini adalah memahami keteladanan Nabi Muhammad SAW. Indikator pencapaian. Yang pertama, anak-anak Bapak harus dapat menjelaskan kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari pembelajaran kita atau yang harus anak-anak Bapak kuasai setelah mempelajari kisah teladan Nabi Muhammad ini adalah yang pertama, memahami kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja nanti keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, anak Bapak harus dapat menceritakan kembali kisah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Sifat Nabi Muhammad yang harus diteladani. Jadi teladan itu yang harus kita contoh. Jadi ada beberapa kisah Nabi Muhammad atau sifat Nabi Muhammad yang harus kita contoh dan kita teladani dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah gambar-gambar contoh dari keteladanan. Anak-anak Bapak perhatikan gambar yang pertama. Ada seorang siswa yang sedang memakai kaus kaki. Nah, di situ dapat kita lihat keteladanannya, yaitu dia bisa hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang tua. Dia sudah bisa memakai kaus kakinya sendiri. Pada gambar yang kedua, dia berangkat ke sekolah sendiri. Dia tidak diantarkan oleh orang tuanya. Itu juga dapat kita teladani. Kita lihat lagi gambar yang ketiga. Ini gambar yang ketiga. Seorang anak berani tampil ke depan kelas. Ini kita lihat. Dia berani tampil ke depan kelas untuk menceritakan suatu kisah. Mungkin ini kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa kita teladani. Yang keempat, kita lihat di depan kelas ada seorang ibu guru yang sedang menjelaskan pelajaran kepada siswanya. Kita lihat siswanya sedang tertib dalam mendengarkan pelajaran. Itu juga bisa kita teladani. Jadi teladan itu artinya yang dapat kita contoh. Kita lanjut. Dari sikap Nabi Muhammad yang harus kita teladani dalam pelajaran ini adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, apa percaya dirinya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad di dalam hadisnya selalu menegaskan, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Artinya, Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang sangat percaya diri. Dia yakin hari ini
harus lebih baik dari hari yang kemarin. Itu namanya percaya diri. Dia memiliki kemampuan. Dia yakin dia memiliki kemampuan untuk lebih baik dari hari kemarin. Yang kedua, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad percaya diri dalam melakukan dakwah. Bagaimana Nabi Muhammad itu mengajak kepada umatnya untuk berbuat baik dan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang ketiga, Nabi Muhammad selalu yakin dengan kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugasnya. Seperti anak yang tadi, dia yakin dia mampu melakukan dan sesuatu, contohnya saja tadi, memasang sepatunya sendiri, memakai kaos kakinya sendiri, pergi ke sekolah sendiri, berani tampil ke depan kelas. Itulah yang dinamakan percaya diri. Jadi kita mampu yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Seperti anak bapak misalnya, kalau disuruh untuk tampil ke depan kelas, anak bapak yakin mampu tampil ke depan kelas. Sekarang tugasnya lagi, tugas yang anak bapak harus kerjakan. Apa itu? Ini dia. Tulislah 5 contoh percaya diri yang pernah anak bapak lakukan. Apa itu? Seperti contohnya yang tadi. Mampu ke sekolah sendiri, mampu memakai kaos kaki sendiri, berani ke depan kelas, ya, dan berani mengungkapkan sesuatu yang benar. Itu namanya percaya diri. Nah, ini dia harus Bapak tuliskan 5 contoh dari percaya diri. Mungkin itu untuk pertemuan kita sekarang ini. Ya. Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Sekian dan terima kasih. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.